Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan Wireshark untuk memeriksa paket Ethernet frame. Jadi pada gambar yang saya tunjukkan ini merupakan case study yang akan kita lakukan pada percobaan, di mana topologi yang akan digunakan kira-kira seperti ini. Perangkat virtual yaitu H1, H2, H3, ada 4 ya, dan H4. Perangkat virtual ini akan dijalankan pada sistem VirtualBox. VirtualBox sudah disediakan oleh Cisco, jadi sudah lengkap dengan sistem operasi yang berjalan di dalamnya. Kemudian ada satu unit router, ada satu unit switch di sini, dengan network routernya adalah network 172.16.00/12 ke arah H4, kemudian network 10.0.0/24 ke arah H1, H2, dan H3. Objektifnya kita lihat ini, yang pertama adalah memeriksa header field in an Ethernet frame. Jadi memeriksa header dari Ethernet frame kasih Wireshark. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana menggunakan Wireshark untuk mengcapture dari Ethernet frame. Nah, jadi kita sudah diberikan virtual machine yang bisa dijalankan pada platform VirtualBox. Nama virtual machine-nya yang akan digunakan pada percobaan ini adalah CyberOps, dan kita juga perlu internet akses internet. Itu kira-kira yang akan kita uji cobakan pada percobaan 4.4.2.8 bagaimana menggunakan Wireshark. Dan langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. VirtualBox. Aplikasi VirtualBox ini bisa di-download secara gratis dan bisa digunakan untuk membuat virtual machine baru sesuai dengan requirement yang diminta dari CyberOps tadi. Nah, saya sudah memiliki 4 host yang saya jalankan di virtual machine. Pada percobaan lab bagian ini kita hanya menggunakan CyberOps Workstation. Ya, tinggal kita jalankan, tapi sebelumnya kita lihat dulu requirement spesifikasi dari virtual machine CyberOps ini. Kita periksa di bagian setting ya, namanya CyberOps Workstation. Kemudian ini advance, ini adalah tempat di mana disimpan data virtual machine-nya. Lalu memori yang diberikan pada virtual machine CyberOps ini sebesar 1 GB, 1024 MB, 1 GB. Dan prosesornya ini saya diberikan hanya 1 core prosesor dari 8 core prosesor yang tersedia. Ini hanya diberikan 1 core saja. Kemudian kita lihat displaynya, video memory konsumsinya kita set secara default 16 MB, ini diberikan dari Cisco-nya. Lalu storage-nya, dan di sini ada 2 ya, ada 2 storage dengan ukuran yang pertama 10 GB, kemudian storage yang kedua adalah 1 GB. Jadi ada 2 partisi 10 GB dan partisi 1 GB. Audionya ini menggunakan audio. Networknya kita lihat di sini, networknya menggunakan mode bridge. Dengan bridge-nya adalah ke LAN card yang saya miliki. Jadi modenya bridge, hanya 1 network adapter dengan mode bridge, tidak menggunakan mode NAT ya, jadi menggunakan bridge. Sehingga jika jaringan saya di laptop saya itu aktif DHCP-nya, maka VM host ini akan menerima akses DHCP dari network tersebut. Yang dipilih adalah bridge. Kemudian serial port, USB, share folder, dan user interface ini tidak terlalu ini. Nah, kita jalankan ke aplikasi VirtualBox untuk CyberOps Workstation. Ini double klik dan kita jalankan, maka sistem akan berjalan. Saya menggunakan VirtualBox versi 6 tadi ya. Ini sedang berjalan. OS-nya yang digunakan adalah Arch Linux.
Ini lagi proses booting Arch Linux pada VirtualBox. RAM-nya hanya 1 GB tadi ya, dan prosesor hanya 1 core saja. Nah, ini sudah diminta username dan password. Default passwordnya adalah CyberOps. Silakan langsung login saja. Maka ini akan dilanjutkan ke tampilan X window dari si Arch Linux tadi. Nah, kita kembali ke instruksi. Ya, instruksinya di sini kita akan menjalankan perintah lab support.file script cyberops_topo. Ya, jadi itu adalah perintah yang digunakan untuk melihat topologi yang dibuat oleh si Cisco tadi. Kita buka ke terminal, masuk ke menu terminal, kita ketikkan perintah sudo .support .lab support files, kemudian scripts, kemudian cyberops_topo.py. Masukkan user sudonya. Nah, bisa Anda lihat di sini Cisco sudah membuat emulasi menggunakan Mininet. Jadi Mininet ini seolah-olah di dalam Arch Linux tadi ada beberapa device ya, seolah-olah ada device lagi di dalam Arch Linux-nya, yaitu H1, host 1, host 2, host 3, host 4 dan R1 atau router 1. Ya, jadi Mininet ini membuat 5 device virtual lagi di dalam sistem Arch Linux-nya dengan ya kernel routing pada virtual routernya adalah 10.10.00 dan 17.16/16. Sesuai instruksi kita coba ikutin case pada lab ini. Exterm H3. Perintah exterm H3 akan membuka terminal pada virtual host 3. Ya, ini virtual host 3. Lalu kita periksa routing table-nya seperti apa dengan menggunakan perintah netstart -nr. Ya, ini netstart -nr. Kita lihat default gateway-nya adalah 10.001 pada host virtual H1. Kita lihat IP address yang diberikan. Ya, IP address-nya. IP address pada host 3 ya. IP address pada host 3 adalah 10.0013 dengan IP address versi 6-nya adalah FE80DC3 dan seterusnya. Lalu kita jalankan dari sisi host 3 ini program Wireshark tadi ya. Wireshark GTK ya, Wireshark -GTK. Jadi mengemulasi Wireshark pada host H3. Kita jalankan, ini sedang proses berjalan. Oke, kita okekan saja. Ya, kalau Anda lihat di sini, Wireshark akan membaca virtual interface pada host H3. Ya, ada beberapa device yang bisa dibaca, H3-ETH0, ANI, loopback, Bluetooth dan seterusnya. Kita akan memilih pada interface H3-ETH0. Ya, karena di sini ya Anda perhatikan di sini interface-nya adalah H3-ETH0. Double klik, kemudian kita atau klik start, maka akan terjadi proses pembacaan data dari host H3 ya, H3. Nah, lalu kita coba ping ke gateway dari host 3-nya. Gateway-nya adalah ping 10.0.0.1. Ya, ini dia. Ini lagi proses berjalan. Host 3 melakukan ping ke router atau gateway atau IP gateway dari host virtual 3 tadi. Dan otomatis Wireshark membaca aktivitas tersebut secara live ya.
ada di sini frame ya, akan terjadi rekaman data di Wireshark sesuai dengan jumlah frame data yang dikirimkan dari host 3 ke gateway. Kita Ctrl C, kita cancel dulu. Ini kita lihat ada 32 paket transmit ya, 32 paket transmit. Nah, ketika kita cancel, kita stop proses ping, maka Wireshark pun juga berhenti. Nah, coba kita lihat, kita analisis bagaimana informasi dari Ethernet frame ya, frame Ethernet yang dibaca oleh si Wireshark yang tadi. Nah, kita lihat, kita filter dulu. Filternya adalah pasti ICMP ya. Kita filter ICMP. Enter. Maka hanya muncul paket-paket dengan protokol ICMP. Nah, protokol ICMP yang pertama kita baca ada pada frame nomor 3. Frame nomor 3 ini adalah paket pertama, frame pertama yang kita stop dulu. Ini ya. Jadi dari frame yang ketiga kita bisa mengetahui informasi source-nya adalah host 3, IP 10.0013 ini adalah IP host 3. Ya, kita lihat, kita pastikan kembali. Ya, 0013, kemudian destination-nya atau IP gateway-nya adalah 10.0.0.1. Nah, bisa Anda lihat di sini pada frame ketiga ini total datanya adalah sebesar 98 byte. Ya, 98 byte data. Memuat informasi tentang enkapsulasi, kemudian arrival time, time delta, ya, ada frame length, ada capture length, dan ada jenis protokolnya. Protokolnya ada ICMP. Ya, ada ICMP. Kemudian kita juga bisa mengetahui informasi dari Ethernet ya, informasi Ethernet frame-nya, bahwa pada frame nomor 3 ini source dari physical address atau MAC address-nya adalah DE A36A47EEFF. Ini yang dimiliki MAC address yang dimiliki oleh host H3 virtual. Ini yang saya highlight ini adalah alamat MAC address dari H3. Kemudian destination-nya adalah MAC address-nya 2E85DE6A12. Ini MAC address yang dimiliki oleh router 1. Ya, router 1. Kemudian pada layer internet protokol bisa diketahui source address-nya adalah 0013, destination-nya adalah 10.001. Lalu pada layer internet control message protocol ICMP-nya tipenya adalah 8, ya, dia lakukan proses ping. Oke, kemudian coba kita rekam lagi. Pada dokumen lab diminta kita melakukan ping ke network 172.16 ya, 172 tadi diminta ya. Pada lab ini kita juga dilakukan pada percobaan ini kita juga diminta untuk melakukan tes pengujian ping dari host H3 ke IP 172.16.040. Ya, kita start lagi Wireshark ya. Kita melakukan ping ke 172.16.0.40. Ya, ini sedang berjalan proses pingnya. Ya, kita cancel, kita stop, kita mulai dari frame yang pertama. Ya, pada frame yang pertama untuk proses ping dari host H3 ke 172.16.040. Nah, di sini kita bisa melihat source address-nya adalah sama 10.0013, tapi destination-nya berbeda. Destination-nya tidak ke router tapi langsung ke tujuan. Ya, frame 1 ya, frame pertama ini terdiri juga dari 98
8 byte ya, sama dengan percobaan pertama. Lalu pada bagian Ethernet, source address-nya sama, dan lihat destination address-nya. Ya, destination address-nya adalah 02.12. Ya, ini juga sama. Ini adalah informasi MAC address yang dimiliki oleh router. IP-nya bisa dilihat, source-nya 0013 dengan destination 16.040, dan ini juga masih sama, prosesnya adalah Internet Control Message. Ini sama menggunakan ICMP ya, Internet Control Message Protocol. Ya, jadi oke, demikian informasi. Ya baiklah, demikian saja pengujian pada praktikum lab chapter ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.